Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 569.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Anyway, in this new content teman-teman, saya ingin memberikan preview dari pertandingan pertama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 lawan Kamboja yang akan dimainkan besok sore. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Kamboja telah berhasil meraih kemenangan di pertandingan perdana mereka lawan Filipina dengan skor 3-2, sedangkan Thailand juga meraih kemenangan di pertandingan perdana mereka lawan Brunei dengan skor telak 0-5. Artinya untuk sementara ini di klasmen grup A, Thailand berada di peringkat nomor 1, sedangkan Kamboja berada di peringkat nomor 2. So, bagi Indonesia, jika mereka ingin menggeser posisi dari Kamboja dan juga Thailand, mereka harus bisa menang dengan skor yang meyakinkan lawan Kamboja. Bisa atau tidak? Ya tentu bisa lah teman-teman. Tapi bukan berarti para pemain dari Timnas Indonesia akan menganggap remeh Kamboja. Memang dari segi rekor pertemuan atau yang kita kenal dengan istilah kerennya head to head, Indonesia sangat perkasa. Bahkan saya ingat pernah ya, tahun 2004 Indonesia menang lawan Kamboja di Piala AFF itu dengan skor telak 8-0 loh. Bahkan di SEA Games juga saya lupa tuh tahun berapa pernah menang dengan skor telak 10-0. Artinya di atas kertas, ya Indonesia memang punya peluang yang besar untuk menang lawan Kamboja. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, permainan dari Kamboja ini berubah total teman-teman. Jadi tim ini sudah bisa memahami yang namanya permainan taktis. Artinya tim ini mengandalkan sistem permainan untuk bisa menyulitkan para pemain dari tim lawan. Dan itu memang tampak di pertandingan-pertandingan mereka di Piala AFF tahun lalu. Di mana lawan Indonesia memang mereka kalah dengan skor 4-2. Tapi bukan berarti mereka tidak memberikan perlawanan. Bahkan mereka bisa menciptakan banyak peluang. Dan mereka hampir saja comeback di pertandingan tersebut. Walaupun pada akhirnya Indonesia bisa menang dengan skor 4-2. Tapi kan mereka menyulitkan Indonesia. Bahkan kita bisa melihat para pemain Indonesia mulai kewalahan menangani serangan cepat dari para pemain Kamboja. Artinya para pemain dari Timnas Indonesia ini tidak boleh menganggap remeh 1% pun para pemain dari Kamboja. Apalagi kita tahu sejak mereka ditangani oleh Keisuke Honda yang merupakan manajer tim, dan juga ada pelatih dari tim Ryu Hirose. Ini dua warga negara Jepang ini bisa mengubah permainan dari Kamboja menjadi lebih simpel. Apa sih artinya permainan yang simpel? Memberikan passing ke rekan yang berada dalam ruang terbuka. Bagaimana caranya rekannya tersebut bisa mendapatkan ruang terbuka? Dengan melakukan pergerakan tanpa bola. Maka itu berkali-kali, mungkin sudah 150 kali saya memberikan penjelasan di konten dari channel YouTube Triple B, apakah itu tentang pertandingan-pertandingan dari Liga Eropa, dari pertandingan internasional, atau juga pertandingan-pertandingan dari Timnas Indonesia, bahwa sangat penting bagi seorang pemain yang tidak menguasai bola itu melakukan pergerakan untuk mencari ruang yang terbuka, supaya rekannya yang lain yang menguasai bola itu bisa memberikan umpan, dan juga nanti akan ada progressive movement ke ruang pertahanan dari tim lawan. Untuk apa? Ya untuk bisa create chances, untuk bisa menciptakan peluang. Karena dalam permainan sepak bola, possession itu bukan segala-galanya. Oke, boleh menguasai bola, tapi end produknya seperti apa? Kalau end produknya tidak bisa menciptakan peluang, apalagi mencetak gol, maka ball possession itu hanya merupakan bagian dari catatan statistik. Artinya permainan dari sebuah tim itu harus efisien dan efektif. Bagaimana caranya bermain efisien? Memainkan bola itu. Jadi bola itu jangan dianggap lawan. Bola itu dianggap teman. Jadi handle with care, tanganilah dengan kasih sayang. Ngerti gak? Jadi bola ini harus disayang. Sayang artinya ya harus diberikan secara simple, secara tenang ke rekan yang lain yang berada dalam posisi yang menguntungkan. Tapi ketika mendapatkan peluang, harus cepat melepaskan tendangan. Apalagi lawan tim-tim seperti Kamboja. Jadi bagi para pemain dari Timnas Indonesia ini, mereka harus memahami bahwa ketika mereka punya sedikit ruang saja di ruang pertahanan dari Kamboja dan mendekati tepi kotak penalti, mereka harus berani melepaskan shooting.
mau tidak mau itu perlu mereka lakukan untuk terus memberikan tekanan kepada para pemain Kamboja. Karena yang dikhawatirkan jika lebih banyak ingin memainkan passing, menunggu hingga masuk ke dalam kotak penalti, tentu para pemain Kamboja sudah akan waspada karena mereka tahu mereka akan bermain di kandang tim lawan. Tentu mereka akan lebih waspada di lini pertahanan. Bisa juga nanti mereka bermain dengan strategi yang defensif dan hanya mengandalkan counter. Dan kita tahu bahwa para pemain kita lawan tim manapun itu sering kewalahan kalau menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Jadi sangat penting para pemain dari timnas Indonesia itu bermain simple, artinya memberikan bola ke rekan yang bebas. Ketika melakukan progressive movement, lihat teman ada bebas atau tidak. Jika tidak ada bebas, perlu mengambil keputusan untuk melepaskan tendangan, dan pengambilan keputusan itu harus tepat. Jangan menunggu terlalu lama. Karena dengan terlalu lama menguasai bola itu akan memberikan peluang bagi para pemain Kamboja untuk merebut bola tersebut. Nah, dari kondisi tim yang saya baca berita terakhirnya bahwa hanya Pratama Arhan yang 50-50 match fitnessnya. Jadi belum tentu juga dia akan bermain di pertandingan perdana ini. Tapi saya lihat di squad masih ada Edo Febriansyah. Ini juga pemain yang bisa diandalkan. Dia bermain di Rans ya. Dan dia justru akan lebih efektif jika dia bermain sebagai wingback. Pemain ini memang dalam urusan menyerang bagus lah. Crossing-crossingnya juga cenderung akurat. Jadi ketika dia bermain di wingback, dia akan lebih banyak bisa memberikan passing ke lini depan. Dan kita juga masih menunggu apa keputusan dari Coach Sintayong dalam urusan strategi dan juga formasi. Bisa juga di pertandingan awal ini dia tidak menurunkan semua pemain inti. Bisa juga. Atau bisa juga dia menurunkan semua pemain inti. Tapi kan perlu juga dipahami bahwa jadwalnya ini padat. Dan juga di grup A ini, walaupun hanya Thailand tim kuat, tapi tim-tim lainnya ini tentu punya ambisi untuk menyulitkan timnas Indonesia yang juga dinilai oleh pelatih dari Thailand bahwa Indonesia ini juga adalah tim yang kuat dan juga favorit untuk menjadi juara karena punya gabungan antara para pemain senior dan juga para pemain muda, plus ada juga pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi. Jadi artinya secara kekuatan timnas kita ini sudah punya kekuatan yang cukup bagus agar bisa menyulitkan tim-tim unggulan lainnya. Apakah itu Thailand, apakah itu Vietnam, apalagi Malaysia. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, 110% level fokus dan konsentrasi itu harus dijaga di setiap pertandingan. Akan lebih baik jika setiap pertandingan itu dianggap sebagai pertandingan final dari para pemain timnas Indonesia agar mereka benar-benar serius terus menjalankan taktik permainan secara disiplin. Nah, yang ditunggu juga apakah taktik permainan dari Coach Sintayong. Saya tidak yakin Coach Sintayong akan mengandalkan counter, apalagi bermain di kandang sendiri kan lawan Kamboja. Dan ya dari segi kekuatan mereka kalah jauh lah dari kita. Walaupun memang mereka gak boleh dianggap remeh, karena saya nonton pertandingan mereka lawan Filipina ya. Para pemain Filipina tuh berani bermain terbuka. Ternyata diladeni juga dengan counter press oleh para pemain Kamboja. Dan justru para pemain Kamboja ini menyerangnya gak cuma dari satu sisi, gak cuma dari flank. Boleh teman-teman nonton ulang full, saya nonton full. Dan memang terlihat para pemain Kamboja ini lebih simpel permainannya. Kasih bola ke pemain yang berdiri bebas, apakah itu memberikan pemain tersebut passing ke flank atau ke tengah. Dan memang para pemain Kamboja ini pintar mencari ruang. Maka itu mereka bisa menciptakan banyak peluang lawan Filipina. Padahal Filipina ini juga kan bukan tim lemah. Kalau menurut hemat saya nih di grup A, ada Thailand, Indonesia, kemudian di bawahnya nih Filipina yang kuat. Tapi ternyata Kamboja bisa mengalahkan Filipina. Oke lah mereka bermain di kandang sendiri, tapi kan nggak segampang itu mau mengalahkan Filipina. Tapi ternyata mereka bisa lakukan itu dengan bermain secara sederhana. Tampak jelas bahwa game plan dari Keisuke Honda dan juga Ryo Hirose ini bisa membuat para pemain Kamboja ini mengandalkan progressive passing sehingga mereka bisa menciptakan banyak peluang dan mereka berkali-kali mengganggu para pemain Filipina. Justru para pemain Filipina mau tidak mau harus mengandalkan long ball passing karena mereka gak bisa menangani tekanan dari para pemain Kamboja. Tapi Indonesia unggul dari segi visi permainan, Indonesia unggul dari segi teknik individu dari para pemain, Indonesia unggul dari segi kecepatan. Dan Indonesia unggul karena kita punya pemain-pemain yang bermain di lini pertahanan yang punya visi permainan untuk membagi bola. Artinya seharusnya timnas Indonesia bisa menang dengan mudah. Dan saya harapkan Coach Sintayong akan menurunkan pemain-pemain yang bisa mengandalkan sistem permainan yang simpel. Artinya pass the ball quickly, passing bola itu cepat, bergerak dengan cepat mencari ruang. Dan di babak pertama minimal
mencetak 2 gol agar di babak kedua itu nanti bisa ada rotasi yang dilakukan dengan memainkan pemain lain dari bangku cadangan. Saya yakin Coach Sintayong telah menyiapkan game plan-nya. Walaupun seperti yang kita baca beritanya bahwa dia juga menilai bahwa pertandingan pertama ini akan sulit bagi para pemain karena sudah cukup lama juga mayoritas dari para pemain yang berada di skuad tidak bermain di kompetisi dalam negeri kan. Tapi ya dengan menu latihan yang telah dia berikan selama TC, ya kita harapkan ya bahwa para pemain ini tidak nanti kesulitan untuk bisa menemukan ritme permainan mereka di pertandingan pertama. Dan pernah juga beberapa kali saya jelaskan di konten dari Triple B bahwa pertandingan pertama di turnamen manapun, di kompetisi manapun akan sangat sulit walaupun tim tersebut adalah tim unggulan. Jadi paling penting nih bagi para pemain dari timnas Indonesia ketika menguasai bola, upayakan untuk mengandalkan kecepatan mereka dalam mengambil keputusan, membagi bola, dan juga cepat bergerak untuk menekan para pemain Kamboja agar mereka hanya berada di ruang pertahanan mereka sendiri. Kalau kita sudah bisa lock pergerakan para pemain Kamboja, nah tentu mereka akan lebih fokus hanya untuk bertahan dan saya juga tidak yakin mereka akan bisa melakukan counter. Kalaupun counter mungkin mereka akan memberikan long ball yang mungkin tidak akan efektif. Dan seperti yang pernah saya himbau di konten sebelumnya, teman-teman yang nanti akan hadir di stadion, berikan support secara positif kepada para pemain dari timnas Indonesia dan juga jangan lupa jika nanti ada supporter dari tim lawan yang hadir di stadion dan juga ada para pemain dari tim lawan, ya juga jangan lupa untuk respect ya teman-teman, karena kita adalah tuan rumah dan kita perlu memberikan contoh yang baik kepada tim tamu dan juga kepada supporter dari tim tamu. Saya optimis timnas Indonesia akan menang dan feeling saya akan menang dengan selisih minimal 2 gol. Let's go Indonesia. Kita harapkan mereka bisa memberikan yang terbaik. 2 pertandingan awal bagi Indonesia ini sangat penting. Perlu meraih poin maksimal secara sempurna, artinya 3 poin di setiap pertandingan, total 6 poin, baru kemudian kita lawan Thailand. Saya optimis dan saya yakin dan saya harapkan teman-teman juga akan ikut mendukung secara positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.